Menumpas kaum murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laisa Media. Saat berita wafatnya Nabi tersebar, suasana kembali tidak kondusif. Tersulutlah kembali api fitnah. Semua kabilah, baik yang besar maupun yang kecil, murtad kecuali Quraisy dan Sakif. Maka muncullah kasus Musailama dan Tulaiha. Kaum awam dari daerah Ta'i dan Asad mengikuti jejak Tulaiha. Kabilah Ghatafan murtad mengikuti Uyainah ibnu Hasin. Uyainah berkampanye, Nabi dari dua sekutu Asad dan Ghatafan lebih kita cintai ketimbang Nabi dari Quraisy, dan sekarang Muhammad telah mati. Ia menjadi pengikut Tulaiha dan sebagian besar penduduk Ghatafan mengikuti jejaknya. Sebelum Rasul wafat, beliau sempat mengirimkan utusan ke daerah Yamamah, Asad, dan yang lainnya. Setelah Nabi wafat, mereka mengembalikan surat-surat itu kepada Abu Bakar. Mereka memberitakan masalah Musailama dan Tulaiha. Abu Bakar berkata, kalian jangan pergi sampai para utusan pimpinan kalian datang dan membawa berita yang lebih jelas dari yang telah kalian sampaikan. Tetapi keadaan memang seperti yang telah mereka sampaikan. Abu Bakar menerima surat dari para gubernur Nabi di segala penjuru bahwa saat ini orang-orang Arab memang sudah memberontak dan mereka menguasai orang-orang Islam. Abu Bakar segera memerangi mereka seperti halnya Rasul memeranginya dengan mengirim para utusan. Abu Bakar akan menyerang para pembangkang itu, namun masih menunggu kedatangan pasukan Usamah ibnu Zaid. Yaman murtad untuk yang kedua kalinya setelah Nabi wafat. Orang yang menyulut api fitnah itu adalah Qais ibnu Abi Yaquts ibnu Maksyuh. Amr ibnu Ma'di Yakri pun berpihak padanya. Qais memulai aksinya dengan cara mengirim utusan kepada sisa-sisa pengikut Aswad yang melarikan diri. Mereka adalah sebagian besar kabilah yang ada di Yaman. Qais menyerang Dzawai dan berhasil menghilangkan nyawanya. Dia pun melakukan intrik untuk membunuh Fairuz dan Jashishi, namun gagal. Sampai akhirnya datanglah pasukan Abu Bakar di bawah pimpinan Ikrimah ibnu Abi Jahal, Khalid ibnu Sa'id ibnu As, Muhajir ibnu Abi Umayyah, dan lain-lain. Muhajir berhasil merangkap Amr ibnu Ma'di Ya'rib Az-Zubaidi dan Qais ibnu Abdi Yaquts. Keduanya ia bawa ke Madinah ke hadapan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, Qais, engkau telah membunuh banyak hamba Allah, menjadikan orang-orang murtad dan orang-orang musyrik sebagai sahabat karib, bukan orang-orang mukmin. Qais tidak mengetahui keterlibatannya dalam pembunuhan Dzawai. Pembunuhan itu terjadi secara sembunyi-sembunyi. Di lain sisi, Abu Bakar akan menghilangkan nyawa Qais jika keterlibatannya dalam pembunuhan itu terbukti. Abu Bakar berkata kepada Amr ibnu Ma'di Yakrib, apakah engkau tidak malu tiap kali engkau dikalahkan atau ditawan? Seandainya engkau menolong agama ini, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Amr menjawab, pasti aku akan menerima dan tidak akan melakukannya lagi. Maka dilepaslah Amr. Di sisi lain, Abu Bakar menulis surat yang harus dibacakan pada kaum murtad. Isinya adalah perintah untuk kembali kepada Islam, mengingatkan mereka tentang dampak bila terus-menerus dalam kebatilan, serta barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan diterima, dan barang siapa ingkar dan sombong, maka ia akan diperangi sampai Allah memutuskan apa yang akan terjadi. Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Inilah rincian surat Abu Bakar kepada kaum murtad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, kepada orang-orang yang menerima suratku, baik dari kalangan umum atau kalangan khusus, baik yang masih berpegang teguh pada Islam atau yang keluar dari Islam. Keselamatan bagi orang yang mengikuti kebenaran setelah mendapatkan petunjuk, tidak kembali ke jalan yang sesat dan hawa nafsu. Aku memuji kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa ajaran yang benar dari Allah untuk seluruh makhluk, sebagai pembawa kabar gembira atau peringatan, mengajak ke jalan Allah dengan izinnya, sebagai lentera untuk menerangi, untuk memberi peringatan orang yang hidup dan menyatakan yang benar pada orang-orang kafir. Allah akan memberikan hidayah pada mereka yang mau menerimanya. Rasulullah akan memerangi dengan seizin Allah orang yang berpaling darinya, sampai mereka masuk Islam baik terpaksa atau sukarela. Kemudian Rasulullah wafat. Beliau telah melaksanakan perintah Allah, memberikan nasihat pada umatnya, dan menjalankan apa yang diwajibkan kepadanya. Kewafatan Rasul pun telah dijelaskan Allah kepada umat Islam. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Dan Allah berfirman dalam surat lain, Muhammad hanyalah seorang Rasul. Telah lewat utusan-utusan sebelum Muhammad. Seandainya dia mati atau dibunuh, apakah kalian semua akan murtad? Barang siapa murtad, maka Allah tidak merasa rugi, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah adalah zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan tidak akan mati, tidak akan pernah mengantuk dan tidur, menjaga agamanya dan menyiksa musuhnya. Aku berwasiat kepada kalian semua untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bagian dan imbalan kalian adalah dari Allah dan apa yang telah dibawa oleh Nabi kalian. Dan berjalanlah kalian sesuai petunjuk Allah dan berpegang teguhlah pada agama Allah. Karena sesungguhnya yang tidak mendapat hidayah Allah akan tersesat. Barang siapa tidak mengenal Allah, ia akan disiksa. Barang siapa tidak mendapat pertolongan Allah, ia akan terhina. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, ia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Barang siapa disesatkan Allah, ia adalah orang yang sesat. Telah sampai kepadaku bahwa di antara kalian ada yang berpaling dari agama Islam setelah sebelumnya ia mengakui dan mengamalkannya, karena telah terperdaya dan tidak mengetahui perintah Allah serta mengikuti kehendak setan. Selanjutnya Abu Bakar menyebutkan dalam surat itu, dan sesungguhnya telah kukirimkan pada kalian Khalid ibnu Walid bersama pasukan dari kalangan Muhajirin, Ansor, dan kalangan Tabi'in. Aku perintahkan padanya untuk tidak memerangi siapapun dan jangan membunuh siapapun sampai mereka diajak kembali kepada Allah. Barang siapa menerima ajakan itu, berikrar untuk taat, berhenti dari kemurtadannya, dan beramal soleh, maka ia diterima kembali dan ditolong. Namun siapapun yang menentang, ia harus diperangi karena tindakannya tersebut, sampai tidak mampu melawan lagi. Mereka akan dibakar dengan api dan diperangi dengan segala cara. Perempuan dan anak-anak mereka akan ditawan. Tidak ada yang diterima dari seorang pun kecuali Islam. Barang siapa beriman, itulah yang paling baik baginya. Barang siapa menolak, hal itu tidak akan menjadikan Allah lemah. Aku perintahkan utusanku untuk membacakan suratku ini di setiap tempat kalian berkumpul. Seruan yang akan diucapkan pertama kali oleh utusanku ini adalah azan. Apabila azan telah dikumandangkan, kalian harus menjawabnya dengan azan dan kalian selamat. Apabila kalian tidak mau menjawab azan itu, maka utusanku akan menuntut apa yang menjadi kewajiban mereka. Jika kalian menolak tuntutan itu, kalian akan diperangi. Namun bila kalian mengakui Islam, utusanku akan menerima kalian kembali dan memberi kalian hak yang layak untuk kalian. Surat itu dikirimkan sebelum keberangkatan para utusan. Mereka lalu berangkat ke tujuan masing-masing dengan membawa pesan Abu Bakar itu. Allah menjadi penolong mereka.